Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak banyak kan, tapi tiap salamnya bunyi Ya mantap. Itu perlu penuh masjid. Itu perlu ya. Apa? Ya. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di subuh hari ini, melanjutkan kajian kita 2 pekan yang lalu, itu berkenaan dengan fikih. Pada pekan yang lalu kita telah sampaikan mukaddimahnya tentang fikih. Kita berusahakan untuk menyampaikan sesuai dengan dalil-dalil yang ada gitu ya. Jadi hukum-hukum itu keluar dari sumbernya ya, yang jelas ya. Karena kemarin kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, innallaha kariha lakum kila wa qala ya, wa kasratas su'al wa ida'atal mal. Sesungguhnya Allah tuh membenci ya, bagi kalian tuh hanya bisa mengatakan katanya ya, tapi gak ada dalil ya. Jadi kita coba berusaha untuk menyampaikan nanti ada landasannya apa gitu. Ini hukumnya apa, landasannya apa, seperti itu. Kitab yang kita pakai masih kitab ya fikih sunnahnya Syekh Sabiq ya, jilid yang pertama. Jilid pertama ini, bab yang pertama itu dimulai dari bab thaharah ya, bab thaharah. Hampir semua kitab fikih itu mulai dari bab thaharah. Hampir semua kitab fikih mulai dari bab thaharah, mulai dari bersuci ya. Karena seluruh ibadah kita ya, seluruh amal kita itu mesti suci, mesti diawali dengan suci dulu. Menjadi syaratnya itu suci. Kita sholat harus bersuci dulu, puasa suci dulu, harus suci. Kalau nggak suci boleh, ibu-ibu yang nggak suci boleh nggak puasa. Kemudian haji suci juga, mesti suci juga. Zakat itu justru mensucikan, zakat itu menyucikan. Makanya para ulama mulai dengan bab thaharah terlebih dahulu, tentang bersuci. Tentang bersuci ini dimulai nanti subbabnya itu tentang air. Kenapa air? Air ini merupakan alat untuk bersuci. Dan nanti di bab bersuci ini, alat untuk bersuci itu apa? Apa saja yang harus disucikan? Bagaimana cara mensucikan? Nah, itu nanti akan kita bahas di dalam bab thaharah ini ya. Untuk subuh ini kita nggak banyak, insya Allah ya, cukup mungkin kalau bisa cukup waktunya nanti kita coba bahas 2 subbab ya. Yang pertama alat untuk bersuci, satu yaitu adalah air. Kemudian nanti apa yang dicucikan, salah satu yang dicucikan itu adalah najis ya, najis ya. Alat itu untuk bersuci apakah air saja? Tidak, semuanya ada alat yang lain. Apa yang disucikan, yang harus dibersihkan itu ya, juga tidak hanya najis, ada hadas nanti ya. Tapi insya Allah pada subuh ini coba bahas tentang ini dulu. Mulai dari air. Air merupakan alat untuk bersuci. Untuk mensucikan itu menggunakan air. Air ini digunakan untuk mensucikan 2 hal, bisa najis, bisa hadas ya. Karena nanti yang harus suci itu kan 2 tuh, hadas dan najis.
Apa beda hadas dengan najis? Hadas najis itu kotoran yang tampak, tercium, nampak warnanya, bisa diraba, ya. Nah, itu namanya najis. Kalau hadas dia tidak tampak oleh kasat mata kita, ya. Contohnya kalau kita wudu, kita kan suci dari hadas itu. Terus kita buang angin, ya, buang angin nanti berhadas, bernajis tidak? Tidak, dia nggak bernajis, dia nggak ada yang harus dibersihkan najisnya, ya, tapi hadasnya ada, maka kita berwudu lagi, nah, gitu ya. Kalau kita setelah wudu terus buang air besar, BAB, buang air besar, nah ini dua-duanya dapat, najis kena juga, hadas ada juga. Oleh karena itu kedua-duanya harus bersihkan ini. Najisnya dibuang, ya, dibersihkan sampai bersih, kemudian hadasnya kita berwudu kembali. Jadi kalau angin keluar itu kita istinja lagi, begitu. Ya wudu saja, karena apa yang membersihkan dengan angin ada. Kecuali angin itu diikuti oleh yang ini sedikit, nah itu harus bersihkan. Kincit apa? Iya, cukup wudhu saja, karena najis juga ada. Najis itu tadi apa? Kotoran yang tampak, bisa tampak atau tidak tampak, tercium, bau ada, zatnya ada, ya kan? Bisa diraba, ada warnanya gitu. Nah itu najis. Kalau nggak nampak tubuh bau, Iya, bau itu kan hilang. Tidak tampak ini bisa hilang kan? Kalau bau jangan yang itu ya. Tapi kalau BAB kan berbau juga, ya kan? Nanti membersihkan sampai hilang baunya juga. Nah itu makanya najis itu juga masuk juga itu. Nah hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya, hilang zatnya, nah itu baru bersih. Baik, kita masuk ke air terlebih dahulu. Ini alat untuk bersuci. Karena apa air? Kenapa air terlebih dahulu? Karena air ini banyak. Dia digunakan untuk mencucikan hadas, digunakan juga untuk mencuci najis. Berbeda dengan benda lain nanti. Ya, bisa juga nanti untuk membersihkan najis itu dengan batu, dengan sebagainya. Ya, gitu. Baik, air. Air itu ada macam-macam air. Ya. Di sini saya Sabik menyebutkan air itu macam-macamnya. Yang pertama disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu air yang sebenarnya, air yang suci dan mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan, ada, ya. Atau ada air yang tidak mensucikan, ada. Ada air tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci. Dia air juga. Nah, gitu. Nah, ini mau kita bahas. Apa saja air yang suci dan boleh untuk digunakan bersuci dan dia mensucikan, ya gitu ya. Yaitu yang pertama adalah disebutkan air hujan, air es, air embun. Nah, itu termasuk air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk mandi, boleh digunakan untuk membersihkan najis. Ya. Yang pertama air hujan, air es, air embun. Ini dalilnya ada di dalam Quran surah banyak ini. Al-Anfal ada di ayat 11, ada juga di Al-Furqan ayat 48. Ada juga dalam hadis yang kita baca ini dalam doa iftitah kita, ya. Ya. Allahumma ba'id baini wa bainal khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minan nadas. Allahumma silni min khataayaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya. Ya Allah, di ujungnya itu ya Allah sucikanlah hamba dari kesalahan-kesalahan hamba seperti kain putih ya dibersihkan dari noda. Ya Allah bersihkanlah hamba dari kesalahan-kesalahan hamba dengan salju, air dan embun. Nah, nih menunjukkan air embun, air salju, es itu bisa digunakan untuk bersuci. Air hujan ya sama, air hujan yang turun alhamdulillah subuh ini turun rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa air hujan. Ya. Air hujan ini banyak dalil
ya salah satu di surah Al-Furqan itu disebutkan Allah SWT, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, dan kami turunkan dari langit air yang bersih. Ya, jadi hujannya rahmat sesungguhnya. Ya, jadi nggak pantas kita mengeluh dengan hujan seharusnya. Ya, hujan lagi. Ya, lah hujan lah. Gitu ya. Ya, karena itu kata Allah rahmat. Ya. Bagaimana kita kalau ada hujan? Bagusnya kita doakan kepada Allah SWT. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Sayyiban itu apa? Sayyiban itu hujan lebat sungguhnya. Au kasayyibin minas sama'. Itu dalam surah Al-Baqarah ya. Sayyiban itu apa? Gelap. Apa namanya? Langit gelap itu hujan lebat, nampak awan hujan itu. Itu sayyiban. Ya, kalau Nabi itu kalau udah nengok itu gelisah Nabi itu. Gelisah Nabi. Takut apa? Bencana besar atau kiamat dan sebagainya. Ya. Nah, makanya Nabi doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah sayyiban ini, hujan yang lebat turun ini adalah bermanfaat. Ya. Bukan berikan mudarat. Ya. Baik. Jadi itu yang pertama, termasuk air yang mutlak, air yang boleh digunakan untuk bersuci dan dia bisa mensucikan, yaitu air hujan, air es atau salju, air embun, itu boleh. Ya, air embun. Kalau sekarang air embun ada ya. Ya, kalau kita di daun-daun supaya pagi itu ada air embun, itu boleh digunakan untuk bersuci. Boleh berwuduk dengan itu boleh. Boleh berwuduk. Ya. Kemudian yang kedua, termasuk air yang suci itu adalah air laut. Nah, air laut. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, ini sahabat bertanya, bolehkah kami berwuduk dengan menggunakan air laut? Rasulullah bersabda, huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, air laut itu suci dan mensucikan, ya, segala bangkai yang ada dari laut itu halal. Bangkainya dia bangkai dari laut ya, bukan bangkai yang dibuang ke laut. Hati-hati ya. Ya. Bangkai yang dari laut, bangkai ikannya itu halal. Ya. Ikan paus juga. Ya halal. Ya, halal. Tapi kalau bangkai dibuang ke laut itu nggak halal ya. Jadi air laut boleh untuk wudhu, boleh untuk mandi, ya, boleh untuk mensucikan. Yang ketiga air zam-zam boleh, ya. Ali radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah meminta sebuah timba yang dipenuhi dengan air zam-zam, kemudian beliau minum dari timba itu dan beliau berwudhu dari timba itu. Jadi boleh diminum, ya, bahkan khasiatnya luar biasa, termasuk air yang terbaik di dunia. Air zam-zam itu, ya. Kemudian dia boleh digunakan untuk bersuci, untuk berwudu. Ya, Nabi contohkan kepada kita. Yang keempat, air berubah warna karena tidak bergerak. Ya. Air yang berubah warna karena tidak bergerak, atau karena tempat penampungannya, atau karena tercampur dengan sesuatu yang sulit dipisahkan, seperti lumut, dedaunan. Ya. Menurut para ulama, hadis ini air ini suci dan mensucikan, ya. Dalam konteks ini segala jenis air yang masih bisa dikatakan sebagai air tanpa embel-embel lain, ya, beda ya. Kalau embel-embel lain, air teh, nah, itu kan ada air tehnya, air kopi, ya, itu beda. Tapi air mengair, kalau kita di kampung-kampung itu air agak keruh-keruh sedikit, nah, boleh digunakan terwudhu. Ya, kalau dulu kecil-kecil kan payah cari air kan. Air sungai itu kadang ada keruh-keruhnya, pakai kayak sekarang ya, sungai Kampar kan jernih itu. Kan ada warnanya, berubah warnanya. Ya. Dan itu nggak mungkin dipisahkan itu. Tapi namanya masih air. Ya, masih air. Nah, ini boleh. Ya, berarti boleh jadikan untuk suci. Ya.
Nah, ini macam-macam ini disebut dengan air mutlak. Air hujan, air es, air embun, air laut, air zam-zam, air yang berubah warna, ya, tapi bukan karena sesuatu yang ada embel-embel lain yang masuk ke dalamnya, ya, namanya masih air gitu ya. Air mata air boleh, air mata air boleh. Ini termasuk air mutlak. Ini boleh digunakan untuk bersuci, boleh guna untuk berwudu, boleh untuk mandi dan sebagainya. Yang kedua, jenis air itu setelah air mutlak adalah air musta'mal. Air musta'mal itu air yang telah digunakan untuk beramal, ya, musta'mal, ya. Air yang telah digunakan untuk bersuci, air yang sudah digunakan untuk mandi, air yang sudah digunakan untuk berwudu, atau air wudu yang jatuh itu disebut air musta'mal. Air mandi yang jatuh itu sebenarnya air musta'mal, air yang sudah digunakan, ya, air yang sudah digunakan untuk bersuci itu nama air musta'mal, ya. Apa hukum air ini? Bolehkah air ini digunakan untuk berwudu? Ya. Menurut Said Sabiq ini, air musta'mal itu suci dan mensucikan. Kalau dulu kita belajar menurut mazhab Imam Syafi'i katanya tidak boleh, ya, makanya kalau wudu kita dijauhkan, jangan sampai percikannya mengenai wadah gitu ya. Nah, kalau menurut beliau ini boleh, ya. Apa dasarnya? Ya, kita bacakan dasarnya. Banyak hadis yang terus ke sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertemu dengan Rasulullah di salah satu lorong di Madinah. Ketika itu dia sedang junub. Dia menghindari Rasulullah, kemudian mandi besar. Lalu mendatangi Rasulullah, beliau berkata kepada Abu Hurairah, "Kamu pergi kemana, wahai Abu Hurairah?" Abdullah menjawab, "Saya junub dan saya tidak bertemu kumpul dengan engkau dalam kondisi tidak suci." Rasulullah SAW berkata, "Maha suci Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis." Karena manusia ini tidak najis, maka suatu air yang digunakan oleh manusia ini juga tidak akan menjadi najis. Karena manusia, umat Islam itu bukan najis. Bagaimana jadi air yang digunakan untuk membersihkannya jadi najis? Nah itu dalilnya, alasannya, ya. Kemudian hadis di atas menegaskan bahwa seorang mukmin tidak najis, karena itu dia tidak akan membuat air menjadi tidak suci, ya, karena ini bukan najis. Ibnu Munzir menceritakan para ulama seperti Ali bin Umar, Abu Umamah dan lain sebagainya mengatakan bahwa orang yang lupa untuk mengusap kepala, kemudian dia ingat dan masih ada air di sisa jenggotnya, ia bisa mengusap kepalanya dengan air itu. Hal itu membuktikan bahwa para ulama berpendapat bahwa air musta'mal itu bisa mensucikan. Ya, jangankan air yang jatuh, air yang ada di kepala, yang di jenggot, ya, kepalanya lupa diusap, ambil air sini diusap kepala, itu boleh. Ya. Ya. Nah itu oleh penulis, ya, menyebutkan bahwa air musta'mal itu adalah seperti air mutlak, boleh digunakan untuk bersuci dan dia suci. Nanti kalau itu kita mau ngambil wudhu ini kan ember misalnya nih, air ember. Berarti kita ngambil wudhu, air jatuh ke ember lagi itu sah? Ya? Sah. Boleh ya? Kalau menurut Iko, Iya, sah. kalau menurut Imam Syafi'i tidak. Kita bacakan pendapat Imam Syafi'i. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Thur, dan para ulama ahlu zahir. Yang Syafi'iyah, ini beda ya, pendapatnya Syafi'i dan Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Oke? Jadi kalau menurut Ustaz Syafi'i aja apa katanya? Ya, air itu
Kalau dulu kan kita belajar seperti itu. Iya. Tidak menjadi, tidak boleh digunakan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan karena sudah digunakan. Kecuali kalau airnya wadahnya besar. Iya. Ingat kata kula, lebih dari 2 kula. Kula itu 60 kali 60. Itu satu baskom lah sekarang. 1 kula lebih. Enggak. 1 kula itu besar. Oh gula. Kula itu 60 kali 60 kali 60. 60 cm kan? Senti. Ya sebesar Besar itu. lah, Kak. Sebesar meja Ustaz tu lah. 2 kali. Ya, dalamnya lebih 50. Dalam 60, lebar 60. Panjang. Ya. Oke. Ya, tapi saya nggak menemukan yang kuat dalilnya 6 dasar gula itu dari mana. Oke. Walau ya. Kalau dulu diajarkan gitu aja. Jadi kita nggak sebutkan dalilnya yang mana gitu. Ya. Dasar gula itu. Nah, ini air musta'mal. Ya. Menurut pendapat ini, air musta'mal itu adalah suci dan bisa digunakan untuk suci. Ya. Ini juga ada Rubi'ah binti Muawiz meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengusap kepala beliau dengan air wudhu yang tersisa di tangan beliau. Dalam redaksi yang berbeda, Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada di tangan beliau. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad juga Abu Daud. Jadi Nabi pernah juga mengusap kepala itu dengan sisa air yang ada di tangan. Ini menunjukkan bahwa air musta'mal, kan air yang ada di tangan musta'mal kan, sudah digunakan itu bersuci ini. Tapi boleh digunakan untuk kepala. Gitu. Baik, ya, itu yang kedua, ya, air musta'mal. Yang ketiga, air yang tercampur dengan benda yang suci. Ya, air tercampur dengan benda yang suci, ya. Seperti sabun, minyak zafran, tepung dan lain-lainnya, ya, biasanya terpisah dari air, ya. Dia terpisah, ya. Air sejenis ini hukumnya suci dan mensucikan selama masih dianggap sebagai air mutlak. Maksudnya air yang tercampur dengan benda tersebut masih disebut sebagai air secara definitif. Namun jika identitas air tersebut juga berubah, ya, tidak dianggap lagi sebagai air mutlak. Air sabun, dalam baskom jatuh sabun ke dalamnya, ada sabun di dalam kan, tapi dia nggak melebur dengan air. Nah, itu masih suci, boleh digunakan. Tak berbusa. Ya. Tapi kalau sudah melebur, dia udah berbusa, berubah warna dan sebagainya, berarti ini nggak air mutlak lagi ini. Nah, itu tidak digunakan tuh. Atau air yang udah lama masuk tepung itu kan langsung ini ya, kecuali kita aduk. Kalau diaduk itu kan udah bercampur tuh tepung dengan air, itu nggak bisa lagi. Tapi kalau ada tepung masuk ke dalam, tepung itu suci kan, masih suci dia. Oke, nah itu yang ketiga. Yang keempat, air yang terkena najis. Ya, air yang terkena najis. Air yang terkena najis ada 2 nih, bentuknya ada dua macam. Yang pertama, najis tersebut mengubah warna, rasa, dan bau. Ya. Yang kedua, pertama air itu najis itu merubah warna, rasa, dan bau. Yang kedua, air najis itu tidak merubah warna, rasa, dan bau. Kalau dia merubah warna, rasa, dan bau, ini jadi najis. Gak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau tidak merubah warna, rasa, dan bau, ya, dia jadi airnya tetap suci. Artinya najisnya tak berlebur dengan airnya. Ya. Air itu boleh digunakan untuk bersuci. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dengan mengambil air dari sumur Bud'ah atau suatu sumur di kota Madinah?" Rasulullah berkata, "Al-ma'u tahurun la yanajjisu syai'un." Ya. Airnya itu adalah suci
kita bersucikan, tidak satupun yang bisa membuatnya najis. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Aku mengingat mazhab Imam Syafi'i dalam proses air. Nih yang mazhab Imam Syafi'i ya. Dalam proses air sama dengan mazhab Imam Malik. Adapun hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW sabda, "Idza kana ma'u kullataini lam yahmil khabtha." Ya. Apabila air itu karena kullatain, dua gula, lam yahmil khabtha, dia tidak akan mendatangkan najis. Nah, jadi dalam hal ini nih, dalam hal najis, bukan dalam hal wudu sebetulnya ini. Yang pendapat seperti ini disebutkan itu dalam hal najis. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i, kalau najis itu masuk ke dalam air yang ukurannya lebih dari 2 kula, ya, baru itu tidak najis. Kalau najis itu nggak berubah warna, bau, ya, rasa air tadi, yang 2 kula tadi. Ya. Tapi kalau tidak merubah itu boleh. Atau dia nggak berubah, tapi kurang dari 2 kula, nah, ini tetap najis kata Imam Syafi'i. Oke? Ya, jadi yang kata 2 kula itu di sini, tidak di masalah wudu tadi. Karena air wudu itu tidak najis, karena manusia tidak najis. Nah, gitu. Oke? Nah, yang dalilnya yang 2 kula itu masalah najis yang masuk, memang betul-betul najis. Kayak tikus masuk ke dalam kula. Tengok kula, ukuran-kulanya. Ya, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau airnya kula itu nggak sampai 2 kula dan ukuran yang tadi disebutkan, ini najis. Walaupun nggak bercampur ya, berubah bau dia. Tapi kalau lebih dari 2 kula airnya, walaupun ada tikus masuk dalam, itu najis. Karena nggak berubah, kecuali dia berubah bau airnya. Kalau pendapat pertama, ya ini disebutkan, ya kalau dia nggak berubah najis, nggak berubah bau, warna dan sebagainya, itu nggak najis walaupun sedikit airnya. Oke? Nah, jadi Imam Syafi'i lebih hati-hati dia dalam hal ini. Air yang terkena najis, ya. Nah, itu jenis-jenis air. Jadi ada air mutlak, air musta'mal, air tercampur dengan benda yang tidak najis, yang bersih, benda yang suci, ya. Kemudian air yang bercampur dengan najis. Nah, ini ada 2 tadi, berubah dia atau tidak. Nah, kalau dia berubah, najis. Kalau tidak, jadi tidak. Oke. Kemudian sisa air minum, ya, dari tempat minum. Sisa air minuman dari tempat minum, ya. Tempat minum ini sisa air minum di tempat minum, ya. Ini sisa air minum apa dulu? Nah, sini ada beberapa dibahas. Yang pertama, sisa air minum manusia. Status hukum sisa air bekas minum, ya, minum manusia adalah suci, ya. Jadi habis minum apa? Kita pergi ke ladang, bawa air dijerigen, ya, air minum. Pas nanti wudhu, sholat zuhur nggak ada air, ya pakai air itu suci. Boleh, ya, habis bekas minum boleh. Ya. Ya. Dalilnya di At-Taubah tadi di awal juga disebutkan, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Orang musyrik najis, kalau orang mukmin tidak najis. Jadi nggak mungkin air sisa air minum orang yang beriman itu jadi najis. Ya, nggak mungkin. Gitu. Ya. Aisyah mereka menceritakan, aku pernah meminum sesuatu ketika haid. Lalu aku memberikan kepada Rasulullah. Beliau meminum dari tempat bekas air minumku. Yang najisnya haidnya. Tapi yang sedang haid itu bukan najis. Orangnya nggak najis. Makanya Aisyah minum waktu dia sedang haid, ya, minum. Terus dikasih Rasulullah minum juga di tempat itu. Karena yang najisnya apa? Haidnya yang najis, darahnya itu yang najis. Aisyahnya, orangnya itu nggak najis, ya. Nah, gitu. Baik. Kemudian yang kedua, sisa air minum
binatang yang boleh dimakan. Ya, sisa minum kerbau, sapi itu boleh dimakan ya. Ya. Apa? Kucing nggak boleh dimakan. Oh, sisanya. Ya, nanti ada sendiri kucingnya. Ya, ini yang sisa air minum binatang yang boleh dimakan dulu. Diminum apa dimakan, Pak? Hah? Binatang kan dimakan. Hukumnya air ini apakah suci atau tidak? Ini yang kita bahas. Saya tadi Binatang yang Bisa bisa minum. dimakan. Ya, gini. Binatang yang bisa dimakan. oh, binatang. Ada air di baskom, terus sapi minum di situ. Iya, airnya. Sapi boleh dimakan? Boleh. Boleh. Nah, status airnya ini suci atau tidak? Nah, gitu yang kita bahas. Nah, Saya itu juga tadi itu Ustaz. Ah. Misalnya kita punya baskom, Ah. kucing minum di situ. Nanti setelah ini. Sisa minumnya tuh boleh untuk beruduk. nanti setelah ini ada nanti. Ini dulu ya. Bekas kucing. Nah, Ya. ini bekas minuman sapi atau bekas minuman binatang yang boleh dimakan binatang itu. Ayam. Tahu saya. Nah, binatangnya boleh dimakan ya. Airnya. Nah, bekas minumnya apa hukumnya? Suci. Ya. Status hukum air, sisa air minuman binatang yang boleh dimakan adalah suci. Ya, Abu Bakar bin Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa air sisa minum binatang yang halal dagingnya boleh diminum dan bisa dijadikan air wudu. Boleh. Oke. Sisa minum begal, keledai, binatang buas dan burung. Ini binatang buas. Ya. Sisa minum harimau gitu ya. Sisa minum ini ya. Singa gitu ya. Ini juga suci. Jabir mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kepada kami, apakah kami bisa berwudu dengan menggunakan air sisa air minum keledai? Rasul menjawab, ya begitu juga sisa air minum seluruh binatang buas. Itu boleh. Ya. Ada termasuk sisa minuman anjing. Beda, anjing beda. Buasnya mati itu. Yang bosnya di hutan, karena kayak tadi hutan itu kita ada air, kita udah nggak tahu nih air nih sisa minum apa. Ya, biasanya di kampung itu kan sungai, Pak. Sungai banyak. Kerbau kan minum di situ. Kerbau boleh. Oh, kita Sungai bisa. Kalau sungai itu ngalir. airnya sungai itu tadi. Sungai itu besar tuh, Bang. Sebesar ya. Kemudian kerbau halal daging makan. Kalau di kampung mertua saya kerbau dia. Sungai itu dia minum mandi segala macam. Iya. Sisa minum air sisa air minum kucing. Boleh Ustaz. Nah, ya, itu suci. Ya, sebetulnya kucing ini termasuk binatang buas ini semuanya. Iya, Kan dia memakan ini kan, makan ini kan. Cuman dia itu kata Rasulullah dia ada di keliling kita, dia jinak gitu, dia di rumah-rumah kita. Ya, sisanya boleh. Kucing itu Ustaz, itu harum kecil. Hah? Ustaz. Kalau tikus minum situ gimana? Ini Kita tahu kan. Ini yang setelahnya sisa air minum anjing dan babi, sisa minum hewan yang najis, ya jadi najis. Hewannya najis. Tapi kan kondisinya kita nggak tahu. Ini ada apa yang minum di sini, Tahu ya. jadi halal, jadi boleh, ya. Kalau nggak nampak ya, Pak. Iya. Tapi jelas-jelas anjing minum situ terus kita jadi karena boleh, ya. Kalau anjing dan babi status airnya adalah sisa minumnya adalah najis, ya. Ini jadi najis, ya. Iza syarabal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Ya. Apabila anjing ya minum pada tempat tempat minum salah seorang di antara kalian, falyaghsilhu sab'an, maka sucikanlah basuh dia 7 kali. Yang mana tuh Ustaz? Kalau anjing atau babi minum di tempat minum kita, maka sucikan dibersihkan dia sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah, itu yang kita sebut dengan sama. Ya. Salah satunya apakah di awal atau di akhir? Ya, atau di salah satu dari 7 itu? Bukan Ya, gitu gunakan Ustaz. Tanah air. Tafadhal. 7 kali. Nah, Silakan. boleh ya. Ya. Minimal salah satunya adalah dengan air, dengan tanah. Ya, itu caranya. Ya.
Jadi hati-hati nih yang memelihara anjing. Nama jadi tanah ya. Kalau jiletnya sadonya tentu ya. Kalau jalan jilet tangannya tangan. Itu ya bersihkan ya. Tapi ke semua badan sih. Kalau ke sado ya lah. Mandi kubang ke bawah. Tapi kalau Ustaz bilang ada pula ada ulama yang lain bilangnya kalau anjing itu dia basah kita basah tidak apa-apa ya. Tetap anjing, bagaimana anjing dia najis. Tak maksud ibu ni gini nih. Ah. Misalnya kita sudah duduk, Ah. kan? Anjing jalan di samping kita, kalau Ah. mungkin anjing takut sama kita, tergeser kita. Ah, Sama anjing tadi tu. Apakah duduknya batal apa tidak? batal. 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 Anjing. Kalau wudhu kita maksudnya tuh tidak dikatakan najis, anjing basah kita basah, jadi tidak najis itu bilang kita. Ya najis lah. Kalau wudhu tidak batal. Najis. Anjing itu najis. Maka jadi pegang-pegang anjing. Nanti gendang-gendang anjing. Kalau kucing, Pak Ustaz. Kucing dah. Kucing, Kucing ya? kucing boleh. Kucing boleh. Nah. Ada kucing kawan, Teh. sekolah Pak kan? Banyak kira. Kalau di rumah kan habis duduk kan datang kucing, atau pas sholat kan kucing naik ke kita gerak. Nah, apa kucing nggak masalah. Anjing yang masalah ini. Ya. Baik. Nah, selesai itu pembahasan masalah air. Ya. Pembahasan masalah air. Ya. Nah, jadi kalau air apa sisa air minum di tempat minum tadi atau air sisa air tempatnya atau airnya ya. Nah, kalau tadi sisa minum manusia suci ya. Kalau sisa air minum apa binatang yang boleh dimakan dan ini boleh ya, binatang buas boleh, kucing boleh. Yang tidak itu adalah sisa minum anjing dan babi. Nah, ini nggak boleh. Ini yang najis. Yang dua rajin tu nak boleh ada ya. Iya, B1, B2. A, C, B, C. A, C, B, C ya. Maupun babi putih Kenapa maupun lihat babi Pak? hitam ya Ustaz ya. Iya, walaupun babi coklat atau babi merah, yang namanya babi tidak Babi boleh. putih. Ini kampung Makarti banyak Babi banyak warna. Iya. Ada yang putih, ada yang belang-belang gitu ya, yang garis-garis gitu ya. Ada yang hitam gitu ya. Rasanya orang berbentuk babi itu. Kan San, kan ada orang yang mandikan anjing kan. Ah. Kan kita jalan ya kan. Ah. Kan anjing itu kan dingin-dinginkan kan keluar air itu. Iya. Air yang itu gimana San? Harus disucikan kita gimana? Ya dibersihkan, itu air najis. Aja. Air najis bersihkan. Kena sama kita ya. Kalau dijilatnya itu sama. Kalau itu dibersihkan ya. Baik. Ustaz, tadi cek Ustaz. Agak menyimpang yang masalah anjing tadi lah Ustaz. Ya kan? Katanya kita memelihara anjing itu boleh dengan syarat untuk kebun, untuk kebun, untuk binatang. Misalnya kita punya kerbau untuk binatang, untuk menjaga Gembala. ya, menjaga ternak kita. Hmm. Jadi itu katanya untuk berburu, Ustaz. Boleh kita pelihara. Syaratnya katanya, misalnya kita buru dapat kijang, itu kan sudah digigitnya tuh Ustaz. Bagaimana kira-kira yang sudah digigitnya tuh Ustaz? Apakah haram semuanya atau sebatas yang digigitnya itu aja Ustaz? Gigit makan atau gigit mematikan? Gigit mematikan. Mematikan. Ya. Oh, nak boleh. Enak. Ya, tidak makan juga dia. Disembeli. Ya. Dia suka makan disembeli. Iya. Ini banyak pendapat di situ. Ya. Yang pertama memelihara anjing dulu. Memelihara anjing kalau anjing itu digunakan untuk memelihara. Tapi hati-hati jangan berlindung di balik kata-kata itu ya. Apa saya melihara rumah saya dengan anjing kan bisa dengan yang lain, gitu ya. Nah, jangan berlindung di bawah alasan itu. Ya. Kenapa melihara anjing? Ya, karena untuk jaga kebun. Sekali datang ke rumah, ya. Kalau kebun jadi kebun teroknya, jadi rumah, gitu kan. Gitu. Nah ini hati-hati kita dengan jangan dimudah-mudahkan, ya, jangan dimudah-mudahkan. Yang pertama, kalau itu untuk memelihara, ya menjaga kebun silakan, boleh. Ya. Yang dibawa ke rumah, yang ajak main-main setiap sore itu yang bermasalah gitu. Oke. Nah kemudian
anjing itu dilepaskan untuk berburu binatang, maka katakan boleh. Binatangnya halal, karena binatangnya halal. Ya. Nah, maka katakan itu juga tidak perlu disembelih lagi. Kalau dia mulai dengan basmalah, gitu ya. Sama dengan menembak burung, bismillahirrahmanirrahim, mati. Ya, itu dianggap menyembelih, itu langsung halal. Ada pendapat seperti itu. Oke. Jadi apa tadi kalau Yang di sisanya ya itu harus dibersihkan. Sama lah ya. Iya tetap. Nah gitu. Baik. Allah alam ya, ini seperti itu yang saya pernah baca dan saya sepengetahuan saya. Silakan Pak Ustaz. Ada 3 menit lagi. Ya, kalau ada 3 menit kita lanjutkan dengan najis. Najis. Apa itu najis? Najis itu sesuatu yang kotor. Itu najis. Seorang muslim harus berusaha menjauhkan dirinya dari yang dan mencuci apa yang terkena oleh najis itu. Allah Subhanahu wa taala firman, dan bersihkanlah pakaian-pakaian kamu. Ya. Surah An-Nasr ayat 4. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang suci. Al-Baqarah 222. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin gitu ya. At-tahuru syatrul iman. Ini dalilnya. Ini dalam hadis. Ini hadisnya panjang nih. Ya. Kesucian itu bagian dari iman. Jadi keimanan seseorang itu barometernya adalah suci. Suci menjadi barometer. Orang yang nggak mau suci atau orang yang suka kotor itu pengaruh pada keimanannya. Ya, karena at-tahuru syatrul iman. Ya gitu. Apa saja yang termasuk najis? Yang pertama adalah bangkai. Ya. Apa itu bangkai? Bangkai itu binatang yang mati tanpa disembelih, itu bangkai namanya. Ya. Sapi mati tidak disembelih, mati sendiri, itu bangkai. Ya. Kerbau mati, ayam mati, ya, tidak disembelih, itu namanya bangkai. Ayam di gelas mobil itu jadi bangkai karena nggak disembelih. Tapi kalau matinya karena disembelih, itu tidak disebut dengan bangkai. Tidak disebut dengan bangkai. Ya. Apa saja jenis bangkai itu? Ada bangkai ikan dan belalang. Ya, kedua bangkai ini suci. Ini suci ini bangkainya. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya. Rasulullah bersabda, ada 2 bangkai dan 2 darah yang halal bagi kita. Kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah itu adalah hati dan jantung. Itu halal. Ya, kita harus halal. Ya. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, ada di Ahmad juga. Ya. Kemudian yang kedua, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Ya. Seperti semut, tawon. Bangkai binatang ini suci. Ya, kecil ya. Yang darahnya nggak mengalir. Semut itu ada darah ya? Ada kali ya? Pernah nengok darah semut ya? Kan sedikit darahnya, ya itu tidak disebut tidak jadi najis. Bangkai tapi dia tidak najis. Kemudian ini ada pembahasan khusus di sini dimasukkan oleh Syekh Sabiq ya, ke dalam statusnya ini ya bangkai, yaitu status hukum tulang, tanduk, kuku, kulit ya. Bangkai binatang tersebut dan yang sejenisnya adalah suci. Ingat ya, yang suci juga binatang yang suci ya. Kulit kerbau, tanduk kerbau, kuku kerbau, ya, dia suci. Bulunya suci. Ya. Itu tidak termasuk najis. Oke. Nah, ini bangkai yang tidak termasuk najis ya. Kemudian selanjutnya darah. Darah itu apakah najis? Darah itu najis. Darah yang mengalir ya. Atau darah haid itu najis. Tapi kalau darahnya sedikit, ini maf'um ya. Ma'fu, dimaafkan. Yang kecil. Kayak
darah nyamuk, kita sholat tokok nyamuk itu kan, gatal tokok tapi berdarah itu nggak najis, lanjut ya sholatnya, ya lanjut ya sholatnya. Tapi tidak darah nyamuk itu Ustaz. Nah darah kita yang diambil nyamuk. Jadi kalau darah manusia Pak, Pak. nanti ambil nyamuk itu Pak. Iya. Kalau makan berarti dia punya kan? Statusnya udah diambil alih oleh nyamuk. Pindah tangan tuh Pak. Iya. Pindah tangan. Pindah tangan ya. Nah, ini adalah darah tidak najis, kalau sedikit tidak, itu dimaafkan. Ya najis itu yang banyak. Ya, yang banyak darah habis sembelihan kena dibersihkan itu najis. Kemudian termasuk najis adalah daging babi, jelas ya. Itu dalam Quran surah banyak tuh dalam Quran itu, salah satunya adalah ayat 145. Ya, katakanlah ya, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati atau bangkai ya, yang tidak sembelih, darah yang mengalir, daging babi. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi bangkai tadi hewan, walaupun hewannya halal tapi nggak disembelih, dibangkai. Kemudian darah ya, dan daging babi ini najis ya. Kemudian muntah kucing dan kotoran manusia ya, semua ulama sepakat bahwa 3 benda tersebut adalah najis ya, itu najis ya. Jadi terkena muntah kucing ya itu kena najis, itu dibersihkan ya, uduk lagi. Kotoran manusia juga seperti itu ya, ini termasuk najis ya. Bagaimana dengan kencing anak bayi ya, anak bayi. Nah, kencing anak bayi ini ada pendapat di sini. Qatadah mengatakan kalau kencing anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, mengkonsumsi apa selain ASI, ya itu cukup dibersihkan air saja, nggak dibersihkan habis. Tapi kalau lain itu harus dibersihkan sampai hilang baunya, sampai hilang warnanya. Menghilangkan aja seperti itu, hilang baunya, hilang warnanya, hilang zatnya ya, sampai seperti itu ya. Tapi kalau untuk anak bayi tadi, kencing anak bayi ya, ada munculnya. Kemudian wadi, apa tuh wadi? Cairan kental putih yang keluar setelah kencing, wadi ya, wadi ini najis. Mazi itu adalah cairan putih yang kental yang keluar ketika seseorang syahwat. Itu mazi. Bukan ya. mani tak? Bukan mani ya, sebelum maninya. Ya, kalau berhubungan proses sebelumnya itu keluar, sebelum keluar maninya itu mazi namanya. Mazi itu najis. Ya. Terkena pakaian itu dibersihkan, harus dicuci. Ya. Untuk mani, ya, sebagai ulama mengatakan tidak najis. Mani itu tidak najis. Ya, dalilnya apa? Ya. Ada berapa dari sini ya. Ibnu Abbas mereka menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai mani, ya, mengenai pakaian. Beliau menjawab ya, mani itu sama dengan ingus atau ludah ya, kamu cukup membersihkannya dengan kain atau dengan mengeringkannya, kata Rasulullah ya. Ya itu mani ya. Tapi ke mazinya, kalau dia tercampur ada mazinya ya itu jadi najis ya. Najisnya dibersihkan dulu. Kemudian kencing dan kotoran binatang yang tidak halal dimakan ya. Nah, hukum kedua benda itu adalah najis ya. Kemudian ada al-jalalah. Apa itu jalalah? Jalalah ini hewan yang halal tapi dia memakan kotoran. Ada ayam makan kotoran. Apa kan nengok ayam makan kotoran? Ya. Ya. Ada sapi makan kotoran kan? Ya. Dia halal tapi dia makan kotoran. Ini statusnya ini dijauhkan dulu. Ya, karena dia termasuk najis sebenarnya. Karena dia makan najis. Ya, jadi kalau ayam kita ada yang makan itu,
Ya, ini dipisahkan dulu. Sebelum disembelih itu dia dijauhkan itu dulu, ya. Mungkin beberapa hari berapa ini dia nggak makan itu dulu, baru itu jadi statusnya jadi halal. Ya, tapi kalau terjadi najis dia, ya, nah, maka hati-hati kita ya. Ikan Hah? ikan. Kalau ikan dia beda tadi, ya. Ikan kan yang di laut, yang di air itu halal. Udah makan ikan makan kotoran. Ikan Iya. sumbar Zat, ikan sumbar. Yang di laut itu halal. Ya. Ikan sumbar Zat. Ikan sumbar ya. Ikan yang di kakus itu WSPC. Iya, Zat. Ya, sebagusnya dipisahkan dulu. Ditunggu. Apa namanya? Ditangkap, ya, masukkan ke tempat yang bersih dulu, baru konsumsi. Agak 3 hari ya Zat. Iya, kan kalau gitu pun kita juga jijik ya namanya kan. Jijik itu nggak boleh, makan yang jijik nggak boleh juga. Tapi kalau kami enggak ada Zat. Kan misal gini Zat, ini kalau di kampung-kampung Pekumbu ada Zat ya. Kita masing-masing punya kolam. Iya. Paginya tuh kita masih BAB di situ. Jadi kan kita pancing atau kita bagaimana kan masih diinsang tuh masih nampak Zat. Itu langsung aja tuh Zat. Langsung aja. Kan konsumsi langsung. Ya dicuci dulu lah. Kalau sebaiknya itu dipisahkan dulu agak berapa hari, udah suci dia, baru dimakan. Ya. Ya, makanya kalau lagi itu jangan dipancing. Kalau kami di kampung biasa aja tuh. Jangan makan. Dia mancingnya pakai itu. Oh, Apa umpannya? Oh, Kue bolu. Apa umpannya kue kolu? Allah Akbar. Ya. Ya, ini yang jalalani hewan ya seperti sapi, ayam ya yang makan kotoran. Ini dipisah dulu dia berapa lama nanti baru dia boleh dimakan. Karena dia statusnya najis. Karena dia makan najisnya. Kemudian khamar. Apa itu khamar? Khamar itu minuman yang memabukkan, apapun jenisnya, walaupun namanya bukan khamar. Apa namanya sekarang? tua. Hah? Tua Zat. Tua. Ada tua apa lagi namanya? Cek nama tak? Si Jack. Oh, si Jack itu namanya. Jack Daniel. Oh, ini Ustaz Jack. Jack Daniel. Jack dan ini apa lagi? Vodka. Vodka. Red label. Wah, banyak namanya. Apel. Oke, itu apa? Itu memang sekarang apa lah, Bang? Sudah konsumsi saja. Tapi udah tobat sekarang kan. Insyaallah Allah subhanahu wa terima tobat dulu. Alah XO nama guys. Banyak namanya. Ini masih mengalir. Dan kok ada tuh. Jadi kalau udah tobat insyaallah Allah terima tobat langsung. Kayak apa? Jadi itu nama apa tadi? Apa? Madi, Nadi apa tadi? Madi. Wadi, mazi. Wadi, Mazi. Apa harus mandi kita Ustaz? Status mandinya apakah dia jatuh junub? Tidak junub, dia najis tapi tidak junub kita. Enggak ya. Keluar mazi apakah ini? Tidak. Dia nggak harus mandi junub. Kalau habis nengok film Keluar. Nah kalau yang wadi itu wadi apa? Wadi itu setelah buang air kecil. ada kental putih keluar itu wadi namanya. Ya. Itu nggak junub, Tapi itu nggak harus mandi. Tapi itu tapi Nggak harus itu mandi. cuci biasa. Iya, cuci biasa. Wadi mazi nggak harus mandi. Kalau mandi baru harus mandi, walaupun dia tidak najis tapi harus mandi. Karena dia berhadas dia. Dia tidak najis tapi dia hadas, mendatangkan hadas besar malah. Harus mandi. Ya. Nah, gitu. Kok kenapa yang nggak najis harus mandi? Ya itu dia atasnya. Karena kotoran itu dua tadi kan. Ada najis, ada hadas. Ya mani itu dia mendatangkan hadas, bukan najis, dia nggak najis. Gitu. Ya sementara wadi dan mazi dia itu najis, dia nggak hadas, maka nggak harus mandi. Ya, gitu. Baik. Kemudian khamar ini nah khamar ini ada mengatakan ini adalah najis, ada mengatakan tidak. Ya. Yang mengatakan najis dalilnya mana? Dalam Al-Quran dalilnya Al-Maidah ayat 90, sesungguhnya minum khamar, judi, ya, inama khamru wal maisir wa ansab wa azam rijsun min amali syaitan. Disebutkan rijsun di situ. Ya. Apa dalilnya khamar itu najis itu? Nah, apa
dalil yang mengatakan khamar itu bukan najis, mereka juga berdalilkan situ juga. Kenapa? Karena yang di situ tuh maknanya najis itu adalah maknawiyahnya, perbuatan minum itu yang najis, ada yang gitu. Makanya dua pendapat di situ. Ada mengatakan zatnya itu najis, ada yang mengatakan maknawiyahnya yang najis. Kerjanya tuh Ya. Ya, kalau kita hindarilah kedua-duanya ya, karena juga nggak ada manfaatnya bagi kita. Ada gunur kan? Ya. Rokoknya ada gunur. Tuh. Kemudian yang terakhir termasuk najis itu adalah anjing. Anjing sepakat dan najis. Tadi sudah sebutkan di awal, kalau terkena anjing, tempat minum kalian akan suci jika anjing yang minum darinya, yaitu apabila kalian mensucikannya sebanyak 7 kali dan campur, ya. Dan yang pertama dicampur dengan tanah. Nah, ini sama tadi ya. Ini yang disebut najis. Ya. Selesai kita 2 subbab dari bab taharah ini. Yang pertama tadi subbab tentang air, yang kedua adalah subbab tentang najis. Kak, tanya Kak. Baik. Ada 2. Satu saja. Misalnya kita di rumah kan sudah berwudu. Di separuh jalan kan terinjak Sayang. ya. Apakah wudhu kita tuh diulang semuanya atau yang kena Jadi dibersihkan terus sholat. Atau siram lah mau. Iya. Iya. Atau itu dia dicuci gitu. Iya. Pertanyaannya apakah dia ada najis dan hadas sekaligus atau hanya najis saja? Gitu kan? Iya. Dua pendapat di situ. Ya. Ada yang itu juga berhadas sekalian, jadi harus wudhu lagi. Ya, harus wudhu lagi. Bersihkan sampai suci. Ulang wudhu. Ya, ulang wudhu lagi. Ya. Air terpijak itu 2 ya. Iya. Nah, Buat hati. nak yakin tu ada tu ulang wudhu. Ini berapa Kalau level? Ustaz ngecek kok masak. Hah? Ada lo Ustaz Iya, ngecek cuci aja katanya kabarnya. Iya, ada beberapa yang mengatakan seperti itu. Dia tidak mendatangkan hadas dia. Ada beberapa yang mengatakan seperti itu. Ya, tapi untuk kehati-hatian kita bagus kita wudhu lagi. Daripada bertanya lah Ah, jadi ah. Jadi keraguan itu harus dihilangkan. Itu aja Ustaz. Iya tu. Ada tu lagi Pak. Ah. Ada sebagian masyarakat. Biasalah aku bilang kan. Katanya kalau kita sudah wudhu itu Pak, mau berangkat ke masjid atau kemana lah, tersenggol sama istri batal wudhunya. Ada Oh. sebagian nggak apa-apa. Mana yang benar nih Pak? Masa? Rumah sama. Kita tersenggol sama istri nggak sengaja lah. Iya. Itu hilafiyah memang. Ada beberapa pendapat sih. Iya. Ya. Kalau istri ini muhrim tidak ya? Hah? Istrinya muhrim tidak? Buatan Ustaz. Ya. Muhrim buatan. Istri itu lah jadi muhrim lagi karena sudah dihalalkan yang akan nikah. Iya kan? Iya boleh. Gak apa-apa. Dengan istri, tidak apa-apa. Selama dengan istri, menjauhi istri boleh. Iya kan? Iya tapi jangan dengan satuan. Iya. Hah? Ada sebagian nggak apa-apa katanya. Iya. Kalau lebih dari itu tuh bahaya, nggak boleh. Tulis halal. Karena istri itu halal ya. Di mana berbuat jalan ke masjid nggak apa-apa tuh. Ya nggak apa-apa, silakan. Jangan Karena boleh istri Pak. kita. Ciuman dia boleh tadi Ustaz Pak. Ya itu kadang itu kesebagian kesenggulannya batal wudhu kan dia sama 7 kali. Ya, karena mengatakan ini kan bukan muhrim. Dulunya ya bukan muhrim dulu, sebelum nikah. Udah nikah kan udah halal itu. Iya. Dulu kan muhrim dulu kan haram. Muhrim tuh yang diharam untuk dinikahi. Banyak je Iya. orang yakin itu tu. Kalau lawannya muhrim itu ada ajnabi. Ajnabi itu dekat dengan kita. Kakak, adik kita tuh ajnabi namanya. Ya, itu nggak boleh nikah itu karena dia dekat dengan kita. Ya, Kesenggol nggak apa-apa. ya boleh. Ajnabi boleh. Ya, yang nggak boleh itu yang muhrim, ya apa? Yang bukan muhrim, yang bukan diharamkan untuk dinikahi. Ya, yang diharamkan untuk apa? Yang bukan haram untuk dinikahi. Yang boleh dinikah. Ya, yang boleh dinikahi. Karena dibalik itu muhrim tuh yang haram dinikahi. Itu kakak adik itu muhrim kita. Lawan yang muhrim itu ajnabi itu ya. Yang jauh dari kita, yang boleh itu kita nikahi. Nah, itu namanya ajnabi.
ya, atau istilahnya bukan muhrim, nah gitu, bukan muhrim, ya, yang itu. Tapi kalau salaman sama ibu sendiri nggak bisa lagi Pak ya? Ibu sendiri. Ibu mertua mungkin. Makanya jumpa di jalan itu, salaman gitu hari raya, mau sholat, batal. Dengan ibu, Istri Orang lain ya? oh ibu, Dengan istri. istri orang lain. Istri orang lain yang tak boleh lah. Dengan ibu. Makanya itulah ibu-ibu lain lah, salaman kita mau Iya. wajib. Iya, walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi kalau untuk kehatian saya lebih mengambil yang rapat yang ini. Ya. Ya, kita hindarkan lah yang seperti itu. Kadang gitu Pak, datang famili awak kan, awak tuh bagi masjid, salam pula, salam Iya. Karena pernah terjadi gitu. Betul. Ya maksudnya kata kasarnya sama ibu sendiri sama keluar ke saya. Itu tidak berdoa kok nggak boleh Pak. Walaupun nggak berwudu itu nggak boleh juga. Gitu Pak ya, kalau kami kalau nggak salaman ya nggak sah apa. Nggak sah ya. Masuk bukan iya katanya. Iya, itu kita jaga ya. Itu ada itu kita Jadi nggak boleh jaga. kayak gini aja Pak ya. Nah, itu Pak. siap beduk. Siap beduk. Boleh sama Iya. corona. Ini disuruh tangannya dipeluk lagi Pak. Apalagi zaman ini kan harus pakai gini ya. Karena beda ya, musafahat itu beda. Kata Nabi, siapa yang bertemu ya, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim yang taqiyaini, dia bertemu, ya tasafahani, dia bersafah, ini safah namanya bahasa Arab itu ya, kecuali Allah akan gugurkan dosanya sampai dia terpisah. Salam itu bagus ya. Paham. Salam. Ya, tapi tengok dia salam. Kenapa anak gadis salam? Itu lain hal itu ya. Sedikit Pak boleh. Tangannya gini pula tuh. Tapi sesama kita, dia bagus, salam, bagus. Ya. Berarti kini lah boleh salam tak? Nggak boleh, insya Allah. Nggak ada. Oh ya. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. Jadi dua pembahasan dari Toharoh, yaitu adalah pembahasan tentang air dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan coba lanjutkan. Semoga kita sedikit demi sedikit memahami tentang hukum ini sehingga kita tidak tersalah dalam berbuat. Nah, gitu. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.